Terima kasih Pak Dr. Dendi untuk masukannya. Memang itu seperti yang saya katakan tadi kepada Prof. Somad, memang khusus tentang kaitan dengan agama ini memang harus hati-hati betul, karena di dalam al-ahkam itu ada hukumnya wajib, sunnah, jaiz, itu ini juga menyentuh ini kan sebenarnya, yang mana bisa ditolerirkan ya, kan berkaitan dengan itu. Nanti kita diskusikan di dalam rangka perbaikan ini. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Made Subuh Karma, Resen SHMPN untuk lanjut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Ibrahim. Saudara-saudara di Nur Cahyo, mungkin saya akan membahas sedikit dari sisi judul saudara. Judul ini merupakan variabel yang mempunyai keterkaitan dengan lainnya. Jadi kalau bicara judul model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Jadi dari judul ini seolah-olah usaha modal ventura ini belum ada yang berbasis syariah, seolah-olah begitu. Sedangkan konsep usaha modal ventura syariah sudah ada. Itu di POJK pun sudah diatur. Sehingga ketika saudara mengungkap kata berbasis ekonomi syariah, seolah-olah belum ada modal ventura syariah. Jadi menurut hemat saya digunakan konsep yang sudah ada. Kalau kita bicara di POJK, modal ventura syariah adalah berbasis ekonomi syariah kan begitu. Jadi penggunaan konsepnya itu menurut saya perlu diperjelas lagi. Kemudian dari halaman per halaman nampaknya memang secara redaksional cara saudara untuk merumuskan proposal ini masih banyak yang keliru, salah ketik gitu ya. Jadi hampir di setiap halaman saya temui persoalan itu. Jadi sebaiknya lebih cermat lagi di dalam menulis. Kemudian penulisan yang mana dipiring, yang mana bold ya. Ini seperti tidak ada semacam tidak ada aturan seolah-olah. Jadi hampir semua ada masalah. Nanti itu tolong dipertegas. Nah, saya mungkin hanya memberikan masukan kepada saudara. Jika kita berbicara disertasi atau membuat proposal disertasi, mungkin tadi para penguji sudah banyak memberikan masukan landasan filosofis seperti apa, kemudian tujuan saudara untuk atau objek kajiannya juga harus diperjelas. Sebagai contoh misalnya mungkin dalam penggunaan atau masuk ke ranah disertasi ini Anda harus memiliki paradigma yang jelas. Paradigma mana yang saudara akan pilih? Misal mungkin saya kasih pendekatannya Thomas Kuhn misalnya. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Anda bisa melihat bagaimana science as process itu bekerja. Anda bisa gunakan itu misalnya. Dan ini pun sudah banyak ada kajian-kajian yang mentransformasi paradigma Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution ya, ke kajian-kajian ekonomi syariah. Jadi pemahaman terkait dengan hukum syariah dan ekonomi syariah, dulu saya ingat ketika saya di UGM, ini banyak sekali kami diberikan pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga kita betul-betul bisa membedakan posisinya. Karena kalau kita berbicara ekonomi syariah,
baik itu perbankan syariah hingga sampai bicara modal ventura. Betul seperti saudara katakan, ini berbasis atau ada risiko reputasi yang bisa ternodai jika ada kegiatan-kegiatan yang melanggar dari konsep, sehingga risiko withdrawal yang dilakukan oleh misalnya perbankan, nasabah-nasabah ideologi ya, jadi katakan ada konsepnya itu, ini juga bisa menyebabkan risiko sistemik. Itu dulu seperti itu konsep kekhawatiran terjadi. Nah, kalau menurut saya juga pandangan saya mirip dengan Pak Dewarudi. Sebenarnya kalau bicara pengawasan ini, justru yang menjadi penting adalah pengawasan ex ante dan ex post di dalam melaksanakan usaha syariah ini atau modal ventura syariah. Justru sebenarnya di sana yang menjadi hal yang penting. Makanya seperti ada compliance director syariah itu misalnya. Jadi diposisikan seperti apa? Saya rasa konsep itu yang bisa saudara gunakan. Kalau Anda menerobos ke dalam konsep pengawasan lebih jauh lagi, ini hanya pendapat saya saja. Indonesia ini tidak terlepas dari Bank Indonesia yang menjaga moneter. Padahal dalam konsep syariah itu misalnya ada pelarangan maisir. Maisir itu istilahnya yang seingat saya dulu. Tidak ada orang berusaha itu tanpa berusaha itu dapat untung atau berspekulasi. Itu tidak boleh. Jadi dapat untung tanpa kerja itu tidak boleh. Misal judi atau melakukan spekulasi, apalagi sekarang lagi tren forex